Pernahkah kalian naik bus malam, sendirian, melewati jalanan sunyi, hutan-hutan gelap, lalu merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Malam itu, di sebuah terminal kecil di daerah Lampung, sebuah bus antar kota antar provinsi bersiap berangkat menuju Palembang. Sopir bus bernama Pak Rohim sudah bertahun-tahun melintasi rute ini. Ia hafal betul tikungan-tikungan tajam, jalanan bergelombang, dan cerita-cerita mistis yang beredar di antara para sopir. Jam menunjukkan pukul 23:45. Udara malam terasa menusuk tulang. Kabut tipis mulai turun, membalut jalanan aspal yang sepi. Penumpang malam itu hanya 8 orang, semuanya tampak lelah. Sebagian sudah terlelap sebelum bus benar-benar meninggalkan terminal. Perjalanan berjalan normal, bus melaju membelah malam, hanya ditemani lampu-lampu temaram dari dashboard. 1 jam berjalan, saat bus memasuki area hutan lebat, Pak Rohim melihat sesuatu. Di pinggir jalan, tepat di depan pohon besar, berdiri seorang perempuan. Pakaiannya putih lusuh, panjang, rambutnya terurai, menutupi sebagian wajah. Ia berdiri diam tanpa melambai, tanpa bergerak sedikit pun. Pak Rohim memperlambat laju bus, sebuah keputusan yang kelak ia sesali. Kenek yang biasa disapa Bang Ujang turun dari pintu depan. Ia menghampiri perempuan itu dan bertanya, "Mbak mau ikut?" Tanpa sekata pun perempuan itu mengangguk perlahan. Wajahnya tetap tertuduh. Bang Ujang mengarahkan tangan mempersilahkan perempuan itu naik. Perempuan itu berjalan lambat menaiki anak tangga bus, lalu menuju kursi yang paling belakang, duduk diam tanpa suara. Tak lama setelah perempuan itu naik, suasana di dalam bus berubah. Udara terasa lebih dingin. Penumpang yang tadinya tenang kini tampak resah. Ada yang menarik selimut lebih erat, ada yang membetulkan posisi duduk berulang-ulang. Pak Rohim lewat kaca spion tengah mencoba melirik ke arah kursi belakang. Perempuan itu duduk membelakangi jendela, kepala menunduk seperti orang tertidur, tapi tidak bergerak sama sekali. Beberapa kilometer kemudian, bus berhenti di sebuah warung kopi kecil tempat biasa para sopir beristirahat. Satu persatu penumpang turun, ada yang ke kamar kecil, ada yang membeli kopi. Namun perempuan itu tidak bergerak, tetap duduk di kursi belakang. Bang Ujang yang merasa bertanggung jawab mendekati kursi tersebut. Saat ia sampai di kursi itu, kosong, tidak ada siapa-siapa. Bang Ujang melongok. Ia mencari ke sekitar, memeriksa kolong kursi, lorong mobil, nihil. Dengan napas memburu, ia melapor ke Pak Rohim. Mereka berdua lalu menghitung ulang jumlah penumpang dan tiket. Dan disitulah sebuah fakta aneh terungkap. Jumlah tiket yang terkumpul 9, padahal penumpang yang mereka lihat sejak awal hanya 8 orang. Penumpang ke-13. Padahal bangku itu hanya terisi separuhnya. Dari mana angka 13 itu muncul? Wajah Pak Rohim dan Bang Ujang sama-sama pucat pasi. Mereka segera bergegas masuk kembali ke bus. Pak Rohim menghidupkan mesin tanpa menunggu lebih lama. Dalam hati kecil mereka hanya ada satu keinginan, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sepanjang sisa perjalanan, tak ada lagi suara di dalam bus. Hanya bunyi deru mesin dan detak jantung yang berdegup kencang. Namun beberapa penumpang bersaksi, mereka sempat melihat bayangan putih di lorong bus, mondar-mandir mendekati satu demi satu penumpang, lalu menghilang. Pak Rohim mengemudi secepat yang ia bisa, sambil terus membaca doa-doa dalam hati. Bus akhirnya tiba di terminal Palembang pagi hari. Saat semua penumpang turun, Bang Ujang dan Pak Rohim menghitung kembali. Dan anehnya, jumlah penumpang yang turun tetap 8. Seolah-olah tidak pernah ada penumpang berbaju putih itu. Hingga hari ini, Pak Rohim bersumpah apa yang ia alami malam itu bukanlah mimpi atau ilusi. Di tengah hutan Lampung itu, sudah puluhan tahun yang lalu terjadi kecelakaan bus maut. Banyak korban yang jasadnya tak pernah ditemukan.
Konon katanya, roh-roh itu masih bergentayangan, mencari tumpangan, menyelesaikan perjalanan terakhir mereka. Jadi, lain kali, kalau kalian naik bus malam dan merasa ada yang duduk di bangku belakang, jangan buru-buru menoleh. Siapa tahu kalian sedang berbagi perjalanan dengan penumpang yang tak pernah sampai tujuan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka kisah-kisah yang nyata seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di cerita nyata berikutnya.